Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya mahasiswi Universitas Maliku Saleh, Prodi Hukum Fakultas Hukum dengan NIM 2005-10225. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum kepailitan, dan saya hormati Bapak Arif Rahman selaku dosen hukum kepailitan kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kepailitan. Baiklah, saya akan menjelaskan 10 pertanyaan ujian tengah semester hukum kepailitan, yaitu soal yang pertama. 1. Jelaskan pengertian dari kepailitan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu menurut pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan kepailitan? Berdasarkan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang biasa, disebut Undang-Undang Kepailitan adalah sita awam atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan serba pemberesannya dilakukan sang kurator di bawah supervisi hukum pengawasan. Soal yang ketiga, apa perbedaan pailit dengan bangkrut pada perusahaan? Yang pailit mudah membedakan pailit dengan bangkrut adalah dari kondisi keuangan, dan sedangkan adanya putusan pengadilan niaga jelas Asarianto. Sementara dalam perusahaan yang dalam kondisi bangkrut sudah pasti kondisi keuangan sulit. Soal yang keempat, apa yang harus dilakukan seorang kreditur jika kepailitan ditolak pengadilan? Sehingga apabila Anda sebagai kreditur, maka Anda dapat mengajukan kasasi atau pengajuan kembali atas putusan pencabutan pernyataan pailit tersebut. Soal yang kelima, yaitu apa yang dapat dilakukan jika harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Dengan demikian, dicabutnya putusan pailit sebagai akibat kurangnya harta untuk membayar biaya. Kepailitan membawa konsekuensi dibubarkannya suatu perseroan. Soal yang keenam, yaitu apakah saksi bagi kreditur yang menyampaikan tagihan palsu atau yang jumlahnya dibesarkan dalam suatu sidang perkara kepailitan. Menurut pasal 400 KUHP, seorang kreditur yang dinyatakan bersalah karena mengajukan tagihan palsu atau yang jumlahnya dibesarkan dalam suatu sidang perkara kepailitan dapat hukum penjara 5 tahun dan 6 bulan. Soal yang ketujuh, yaitu apakah jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, perusahaan tersebut masih bisa beroperasi? Artinya perusahaan yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki aset dan tidak bisa lagi beroperasi, yang berujung pada gulung tikar. Yang perlu diketahui, selain permohonan pailit debitur adalah kreditur juga bisa memohon adanya PKPU ke pengadilan untuk mencari jalan tengah penyelesaian kewajiban. Soal yang ke-8, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan action Pauliana. Action Pauliana merupakan upaya hukum kreditur untuk membatalkan proses debitur yang merugikan kreditur melalui pengadilan, asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan debitur ataupun orang dengan siapa debitur berbuat mengetahui bahwa perbuatan itu dapat merugikan kreditur. Soal yang ke-9, yaitu apa yang dimaksud dengan homologasi. Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh hakim atas persetujuan antara debitur dengan kreditur untuk mengakhiri kepailitan. Soal yang ke-10, yaitu apa yang terjadi jika perusahaan dinyatakan pailit. Sebuah perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan dengan pailitnya perusahaan itu, berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi. Baik teman-teman, mungkin sekian presentasi materi tentang hukum kepailitan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada koreksi, silakan koreksi di dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.